Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutin materi kita untuk minggu ini itu belajar naik tabel relation di Gorm gitu. Nah, seperti biasa persiapannya ini masuk Postman juga. Terus selanjutnya buat source code-nya udah ada di GitHub juga. Seperti biasa ini di 4 ini DB relation, nanti hasil akhirnya kurang lebih bakalan kayak gini gitu. Jadi nanti kalau mau ngikutin misalnya ketinggalan bisa ngikutin di codingan yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan bahas seputar apa itu database relation. Nah, database relation itu adalah relasi di dalam database gitu ya. Jadi dia adalah hubungan antar tabel berdasarkan foreign key gitu. Jadi konsepnya itu di dalam sebuah database itu kan ada banyak tabel gitu. Nah itu bisa jadi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain itu berhubungan seperti itu. Dalam kasus ini di codingan kita sebelumnya itu kan kita udah punya dua model ya. Ada buat buku, terus user buat usernya gitu. Nah kita bisa aja bikin dua tabel ini atau dua model ini saling berhubungan gitu. Itu bisa pakai foreign key gitu namanya. Hubungannya itu misalnya seperti apa? Nah itu ada banyak ya relasinya. Kita bahas satu-satu. Nah ini ada 3. Yang pertama itu adalah one to one. Gitu. Jadi one to one itu adalah relasi di mana satu baris di tabel A itu hanya boleh berhubungan dengan satu baris di tabel B seperti itu. Jadi dan sebaliknya ya gitu. Jadi di tabel B pun juga satu baris hanya boleh terkoneksi ke satu baris di tabel A gitu. Nah, contohnya di sini, misalnya di sini satu user hanya boleh memiliki satu buku favorit gitu. Jadi case-nya misalnya case buku favorit tuh. Jadi misalnya dari sekian buku yang kita tambahin itu misalnya user itu boleh milih buku favoritnya itu yang mana gitu dari sekian buku gitu. Nah, itu satu user itu hanya boleh punya satu buku favorit gitu. Tuh. Atau case-nya di sini yang lain, satu karyawan itu hanya memiliki satu kartu identitas. Ini jelas ya gitu. Jadi nggak mungkin satu karyawan itu punya banyak kartu identitas gitu. Dan satu kartu identitas pun juga harus punya satu karyawan, tepat satu karyawan juga, nggak boleh lebih gitu ya. Tuh. Termasuk yang buku tadi gitu. Jadi satu buku itu hanya boleh difavoritkan oleh satu user itu. Nah, struktur relasinya ya seperti ini ya, kurang lebih gambarannya doang ya. Jadi satu user itu favorite buku favorit gitu ya. Jadi 1:1 seperti itu. Itu untuk relasi yang pertama. Nah, nanti kita bakalan nyoba relasinya ya, 3-nya gitu. Mungkin kita bahas dulu satu-satu. Nah, sekarang yang kedua itu adalah one to many. Nah, one to many ini apa gitu? One to many itu adalah ketika satu baris di tabel A itu punya banyak baris di tabel B. Jadi dalam kasus ini contohnya adalah kepemilikan gitu ya, dimana satu user itu bisa punya banyak buku gitu yang bisa ditambahin gitu. Nah idenya adalah misalnya kan kita di Postman kemarin udah bikin ya buat endpoint nambah buku ini gitu. Nah kemarin itu kan ya udah gitu siapapun boleh nambahin buku. Nah terus kemudian di study jam yang selanjutnya kita udah bikin bagaimana yang boleh nambahin buku ini adalah yang udah login seperti itu kan kemarin kayak gitu kan. Nah dari situ kita bisa memperdalam lagi gitu. Jadi nanti siapapun yang login terus dia nambahin buku, maka buku ini ada status kepemilikan atau status publisher-nya itu adalah dia gitu, yang login itu gitu. Nah gambarannya seperti itu gitu. Artinya apa? Artinya kan satu user itu bisa nambahin banyak buku. Namun buku tertentu itu hanya boleh dimiliki oleh satu user gitu. Ini jelas ya gitu. Maksudnya nggak mungkin satu buku itu di-upload oleh banyak orang sekaligus gitu. Seperti itu. Itu one to many gitu. Contoh keduanya ini kategori itu bisa punya banyak produk gitu. Jadi kategori terus produknya ada banyak gitu. Namun satu produk hanya boleh ada di satu kategori tertentu. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Jadi user 1 ke M buku, many book gitu ya. Nah, yang ketiga itu many to many. Nah, kalau many to many itu adalah banyak baris di tabel A itu dapat memiliki banyak
berhubungan dengan tabel B gitu. Contohnya di sini seorang user itu bisa nambahin banyak buku ke wishlist. Jadi contohnya di sini adalah kasusnya wishlist ya, gitu. Nah wishlist ini apa? Misalnya wishlist itu semacam buku yang ingin dibaca gitulah. Tuh. Nah artinya kan satu orang itu bisa punya banyak wishlist ya, yang jelas ya gitu. Nah bedanya dengan one to many adalah kalau one to many ini satu buku hanya boleh dimiliki oleh satu user, sedangkan satu buku ini boleh dijadikan wishlist gitu oleh banyak user gitu ya, karena masih wishlist kan gitu. Jadi bisa aja banyak user yang milih buku ini sebagai wishlistnya seperti itu gitu. Nah cara mengkonekkan many to many ini itu agak berbeda ya dengan yang lain, itu yaitu melalui tabel pivot user books gitu. Nah ini kita akan bahas nanti lebih dalam. Nah, mungkin langsung kita coba aja implementasi ya. Yang pertama mungkin one to one dan seterusnya gitu. Nah mungkin pertama di sini aku coba buka database kita ya, kemarin di NeonDB. Nah ini ya, tuh. BTW di sini tabelnya udah ku hapus semua gitu. Jadi kita bakalan mulai dari fresh lagi gitu ya. Teman-teman nggak perlu ngehapus sebenarnya sih kalau misalnya ngikutin dari yang kemarin gitu. Oke, langsung aja kita mulai untuk implementasinya. Yang pertama itu adalah implementasi one to one. Jadi kayak yang sebelumnya dibahas, jadi kita akan menggunakan endpoint login untuk mendapatkan data user. Sebelumnya kan udah ada endpoint login gitu. Nah itu kita bisa tambahin ini buat dapetin data user waktu login gitu. Tuh, kenapa? Karena ketika misalnya sekarang aku login, itu kan munculnya cuma data login sukses gitu doang kemarin ya, gitu kalau nggak salah. Nah itu kemarin kita lupa buat nambahin ini gitu, jadi kita tambahin sekarang. Caranya cukup gampang, simple sebenarnya, cuma nambahin ini doang. Jadi langsung aja, jadi di controller ya, controller di out controller. Nah ketika login itu di bagian paling bawah itu kita tambahin user tuh, ditambahin ke user ini yang udah kita bikin ini ya, tuh, user. Oke, udah beres gitu doang. Tuh tujuannya apa? Jadi sebenarnya kalau mempraktekkan ini di project real gitu ya, itu bisa aja case-nya itu ada banyak gitu. Jadi misalnya ketika nge-get buku itu nge-return data user berdasarkan user ini bukunya yang mana aja kayak gitu. Namun untuk simplifikasi ya gitu ya. Nah, ini kita pakai satu endpoint login aja gitu ya, biar nanti kelihatan jelas itu. Oke, kita save, lalu kita run ya, tuh run. Oke, udah jalan ya. Nah sekarang kalau kita buka di konsolnya, nih konsol ini harusnya udah muncul tabelnya yang dua, ada book sama user ya sekarang ya. Tuh. Nah mungkin kita coba, karena tadi nggak ada datanya, jadi kita coba register dulu. Contohnya di sini buat register aku bikin dua user ya gitu. Jadi user coba satu sama coba dua nanti gitu ya. Nah itu buat kita bisa tahu perbedaannya. Oke, coba satu pertama kita buat. Oke, done ya, pendaftaran sukses. Nah sekarang ini kita coba bikin yang dua. Passwordnya mungkin kita bikin sama aja, coba dua gitu ya. Dan oke, pendaftaran sukses juga gitu. Kalau kita lihat di tabel user, oke, udah ada dua user ya sekarang ya. Gitu. Jadi coba satu sama coba dua, itu aman ya gitu. Nah sekarang kalau kita login, terus bodinya di sini login pakai user satu ya misalnya. Ini coba satu, script 1, 2, 3. Send. Nah sekarang ada objek user kayak gini gitu. Nah kemarin ini kan belum ada ya gitu. Tuh. Nah sekarang di objek user ini kita nanti bisa ngelihat contoh-contoh relation database-nya gitu. Oke, mari sekarang implementasi ke relasi one to one gitu. Nah kita anggap bahwa setiap user akan punya tepat satu buku favorit gitu. Maka kita bisa tambahkan line berikut di struct user ya gitu. Jadi favorite book ini pointer ke objek buku ya gitu, buat nandain kalau ini tuh yang mau diambil itu adalah objek buku. Terus set foreign key-nya seperti yang udah kita bahas, foreign key-nya itu adalah favorit by user ID. Constraint-nya kalau dia di delete dia bakalan set ke null gitu. Artinya kalau sebuah user di delete padahal dia punya buku favorit, maka buku favorit tersebut akan langsung di set ke null gitu untuk user yang
apa istilahnya, memfavoritkan lah gitu. Itu. Nah itu. Nah mungkin teman-teman nanya favorite by user ID ini apa? Nah itu di poin C ini, favorite by user ID. Jadi key di struct-nya itu harus sama ya antara ini dengan ini. Nah ini tipenya UID sesuai sama tipe data ID di user gitu ya. Nah itu JSON-nya juga. Oke, mungkin kita praktekkan aja. Nah sebenarnya aku close dulu biar nggak remote. Oke, di model di user ini aku tambahin di bawah password itu adalah favorite book ya, favorite book. Nah ini tipenya adalah pointer ke buku ya, book. Terus ya adalah JSON-nya itu berupa ini ya, berupa favorite book. Lalu spesifik ke, atau teman-teman bisa ini ya, bisa copy paste aja ya. Gormnya itu kita set ke ya foreign key. Nah ini aja ya tuh. Nah sekarang udah beres. Yang kedua itu di model book ya. Tuh di bawahnya ini, di bawahnya harga ini aku tambahin by user ID ini ya, by user ID ini tipenya UID gitu, terus score type UID, JSON favorite by user UID. Oke, done. Nah sekarang kita lihat oke udah. Nah soalnya kita tambahin ini satu, ini sih dikit sih ini, preload namanya. Jadi ketika ngeget si usernya itu kita load juga si favorite bukunya, favorite book dari si user itu gitu, maksudnya gitu. Kemudian caranya cukup simple, tinggal tambahin preload. Nah ini user di model usernya ini kan kita bikin key-nya favorite book ini ya gitu. Nah ini preloadnya dinamain ini aja gitu. Caranya di repository, terus di user repository ya, implementation. Terus waktu ini ya di ini atau oh ya benar ini sorry, preload ini favorite book string ya. Nah udah gini done. Nah sekarang kita coba run gitu ya. Run. Oke udah beres. Nah kalau kita lihat di database dari load, kalau teman-teman perhatiin di sini udah ada dibikinin di user ini ada kolom baru namanya books. Itu lalu di books ini favorite by user ID gitu dibikinin. Nah sekarang kita coba gitu ya, membuat salah satu user itu punya buku favorit gitu ya. Misalnya kita belum nambahin buku ya, kita coba tambahin buku lewat sini ya gitu, buat tambahin buku ini. Tapi nanti kita bakalan edit lagi sih ini. Oke, kita coba ini judulnya bebas ya, apa aja gitu. Oh sorry, kita belum login ya, tuh harus login dulu ya. Dan btw kalau teman-teman perhatiin di sini favorite booknya masih 0 ya gitu, karena kan kita belum nambahin buku favorit. Kita coba tambahin buku di sini. Done. Nah terus kita coba, ini kan udah nambahin ya, kita coba update buku ID-nya itu ini kita ambil, terus kita kasih ke update buku, kita taruh di sini di body favorite by user ID. Ini aku bikin kayak gini ya, favorite by user ID tuh. Terus usernya kita taruhin user yang ini, mana tadi update. Paste, kita save, kita send. Udah ke update. Nah sekarang kalau kita coba login lagi sekarang, perhatiin. Nah kalau teman-teman perhatiin di sini favorite booknya ada muncul buku yang barusan kita tambahin gitu. Jadi buku yang kita tambahin tadi muncul di objek user sekarang tuh. Nah itu. Nah jadi ini maksudnya ya, one to one relation ya gitu. Jadi satu user itu bisa punya satu buku favorit dia tuh, seperti itu. Oke. Nah kita next ke yang kedua, yaitu implementasi relasi one to many gitu. Nah dalam kasus ini kita asumsikan bahwa setiap user bisa punya banyak buku. Nah, itu. Jadi ketika nambahin buku, maka buku tersebut ditandai sebagai milik dari si user tersebut gitu. Tuh. Atau publisher-nya ya. Tuh. Nah dari sini kita update dulu add book di controller itu untuk nambahin properti user ID sebagai penunjuk kepemilikan gitu. Nah ini bisa dibaca buku ini adalah milik atau dibuat oleh yang punya ID sekian. Oke, kita coba aplikasikan. Nah di sini kita sarannya sebenarnya sama kayak yang tadi, nambahin objek berupa buku. Namun bedanya di sini kita bikin di sini adalah sebuah
slice gitu, atau di bahasa pemrograman lain array ya gitu. Jadi dia slice gitu, artinya dia nunjukin kalau ini tuh one to many gitu, jadi bisa punya banyak buku gitu. Oke, kita implementasiin ya gitu. Tuh kurang lebih sama aja, jadi mungkin kita bisa kopas aja gitu. Oke, kita kopas di user ya. Nah, mungkin ku taruh di atasnya favorite book. Nah, dia slice ya. Bedanya di sini ya gitu. Selain beda di penamaan ininya, key-nya, tuh. Kemudian juga di JSON-nya ya tentu saja. Terus yang perbedaan paling mencolok itu di sini. Jadi dia slice gitu. Oke, tuh. Nah, selanjutnya di dot model itu kita tinggal tambahin sama kayak yang favorite book by user ID gitu ya. Ini sama aja gitu. Mirip, tinggal bedain key-nya doang sama JSON-nya. Oke, tuh. Selanjutnya ada step tambahan gitu ya. Di step tambahan, oh ya sebelumnya kita preload dulu ya. Caranya sama kayak tadi, di user ini kan namanya books. Jadi kita preload books gitu. Nah, di user repository ini kita preload di sebelahnya ini ya. Jadi kita bisa nambahin banyak preload books. Oke, nah sekarang kita tambahin, kita butuh utility baru ya buat ngambil user ID dari session gitu ya yang sedang berjalan. Nah, kalau teman-teman perhatiin di utils terus session utils ini kan waktu kita generate session kemarin tuh kita ngeset username sama user ID kan. Nah, disinilah fungsi kenapa kita ngeset ada username sama user ID gitu. Kalau username ini buat ngevalidate ini ya gitu, termasuk user ID juga sih. Nah, tapi kegunaan utamanya adalah ketika kasusnya kayak gini, itu kita bisa langsung ngambil user ID dari siapa yang udah login gitu, yang ngakses ke backend kita gitu. Jadi tinggal kita, ini kan kita ngeset, nah jadi tinggal dibalik aja, kita nge-get gitu, nge-get dari konteks gitu. Nah, itu kita butuh function ini ya gitu, get ID from session. Oke, kita bikin aja get ID from session. Ini dari Fiber ke JTX ya. Returnnya boolean ya. Tuh, ini kita kopas dari sini aja. Mirip. Oke, sessions sama dengan local session. Ya, mirip lah. Nah, habis itu kita ambil ID-nya gitu. Nah, sama kayak yang aku jelasin tadi. Jadi cara ngambilnya ya kalau tadi di atas itu set, nah sekarang get gitu. Get, ada get. Nah, getnya user ID. Ini kembaliannya berupa string ya. Tuh. Terus kita return aja si ID-nya. Sorry, ini bukan bool ya, tapi adalah UUID dot UUID ini. Oke. Ini returnnya adalah UUID mas parse dari ID ya. Aku gedein, hasilnya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahin ini dua line ini di controller add book ya, waktu nambahin buku gitu. Jadi dia nambahin bahwa si user ini adalah yang nambahin buku tersebut gitu ya. Nah, sekarang itu belum ada kayak gituan gitu. Nah, kita tambahin, kita coba lihat nanti hasilnya jadinya kayak gimana. Jadi di book controller, terus di mana add book ini ya di sini. Jadi kita nge-get ID itu dari si utils dot get ID from session. Nah, habis itu book dot user ID ini yang udah kita tambah sebelumnya ya, tadi user ID itu kita set ke ID. Nah, oke, udah beres. Tuh, sekarang kita coba ya. Tuh, kita run lagi. Oke, udah keren ya itu. Oke, jalankan project dan tes. Cobalah untuk login dan menambahkan beberapa buku. Gitu. Kita coba nambahin buku ya. Login dulu jangan lupa karena kita nge-restart ya seharusnya. Nah, sekarang books-nya ini ada books sekarang, tapi masih array kosong. Tuh, kenapa? Karena emang kita belum nambahin buku dari si user ini gitu. Meskipun tadi kita udah nambahin buku ya, gitu. Tapi kan tadi ketika case-nya kita belum ngubah codingan kita ya. Nah, sekarang kita coba tambahin buku. Apa yang akan terjadi? Kita hapus duanya. Nah, kita save, kita terus send. Udah ketambahin. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatiin di sini ada user ID, Nah, apa yang akan terjadi kalau kita coba login lagi? Nah, sekarang ada books-nya di sini. Ada books. Tuh. Jadi books dari yang kita bikin ini, dari user ini gitu. Coba kita bikin lagi, tambahkan buku. Terus ini part 3 ya. Part 3 gitu misalnya. Send. Ya, kita udah nambahin dua buku ya sekarang.
Nah, kalau kita coba login lagi, tuh jadi 2 bukunya. Menariknya di sini, karena ini sifatnya adalah kepemilikan, kita coba login menggunakan akun kita yang kedua tadi, coba 2 ya. Kalau kita coba login di coba 2, nah dia kosong, favorite booknya kosong, booksnya kosong gitu. Karena favorite book tadi yang user kedua tadi kita nggak pernah nambahin favorite book. Terus di bukunya kita belum pernah nambahin buku dari si user ini gitu. Nah, kalau kita coba tambahin buku dari user ini, part 4 gitu ya misalnya. Oke, udah beres, terus kita login lagi. Nah, dia muncul di sini. Tuh, user ID, judul ini part 4 ya, gitu. Nah, tapi kalau kita coba user yang pertama, dia nggak bakalan muncul tuh, yang part 4 ini. Tuh, nggak ada. Tuh, nah gitu. Jadi, fungsinya seperti itu, gitu ya. Oke, udah beres untuk yang case kedua. Nah, sekarang case yang terakhir, itu adalah many to many, user dan wishlist gitu. Dalam kasus many to many ini, seorang user bisa memiliki banyak book di dalam wishlistnya gitu, dan sekarang sebuah book itu juga bisa masuk ke wishlist banyak user sekaligus. Ya, tadi udah dijelasin. Oke, nah database relational tidak bisa langsung menyimpan hubungan ini dalam satu tabel gitu ya. Nah, kita butuh tabel tambahan, yaitu pivot table gitu ya. Itu adalah sebagai tabel perantara. Itu untuk menyimpan hubungan tersebut dan menyimpan ID dari kedua objek yang saling berelasi. Ya. Dalam hal ini adalah user ID dan book ID-nya. Gitu. Jadi si ID-nya itu ya, gitu. ID itu. Nah, tapi menariknya di dalam GORM, kalau kita mau bikin tabel pivot, itu kita nggak perlu bikin tabelnya manual. Gitu. Jadi nanti dia bakalan langsung ngebikinin gitu ya buat kita gitu. Kita cukup di sini nunjukin kalau ini tuh many to many kayak gini ya, di sini dia many to many, terus kita masukin tabel pivot maunya kita itu user book gitu. Nah, kita nggak perlu bikin si user book ini, tapi dia langsung bikin sendiri nanti. Oke, nah mungkin teman-teman di sini agak bingung terkait pivot table ini, mungkin kita langsung praktekkan aja. Oke, kita tambahin line ini ya gitu ya di user ya gitu. Terus kita masukin di bawahnya favorite book, di bawahnya favorite book ya. Ini dia tipenya adalah slice, terus dia pointer ke book ya. Yang kedua juga itu adalah interested users, gitu. User yang interested gitu ya, tertarik gitu. Oke, seperti ini. Sama kayak yang di user, kalau yang ini itu sama slice tapi ini user ya. Nah, kalau yang di user itu kan slice terus ini book. Nah, ini book. Nah, ini kebalikannya. Ini user. Oke, gitu. Terus tambahin preload ya, jangan lupa. Nah, kita tambahin preloadnya ini di 2 tempat ya, di repositorinya buku sama di repositorinya user gitu. Supaya ketika kita nge-get buku, itu juga akan muncul si user-user yang interested gitu. Oke, kita tambahin ya di sini interested user. Pertama kita tambahin buku dulu mungkin ya. Mungkin buku repository ya. Repository.postgres. Di get books ya. Ini kita tambahin preload tuh interested user. Terus sama get book by ID di 2 tempat ini ya. Tuh interested user juga gitu. Nah, sementara di user itu adalah wishlist books. Jadi kita copy aja ini nama ininya, terus di user implementation di sini kita tambahin preload lagi. Jadi ada 3 preload ya. Oke, ini harusnya udah beres. Nah, sekarang jalankan project dan tes. Nah, terus cobalah untuk menambahkan beberapa relasi di tabel user books. Oke, kita coba run ya. Oke, udah jalan. Kita coba lagi. Nah, sekarang kalau kita coba login, ini dari user 1 ya, coba 1. Oke, terus kita scroll ke bawah, ini ada wishlist book. Nah, sekarang masih kosong ya, itu. Kalau kita get book juga, book sekarang muncul beberapa buku, tapi interested usernya juga kosong gitu. Jadi, ada di 2 tempat ya sekarang ininya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini konsolnya. Apa yang terjadi? Nah, seperti yang aku jelasin tadi, dia akan otomatis ngebikin si tabel pivotnya, user book. User book ini isinya apa? Isinya adalah simple sebenarnya. Isinya cuma dia user ID-nya apa dan book ID-nya apa. Itu doang sebenarnya. Gitu. Jadi dia buat nyambungin doang gitu loh. Gitu. Jadi dari buku ID-nya apa, terus dimasukin sini. Terus user ID, ID-nya apa, masukin sini gitu. Nah, sehingga yang akan terjadi adalah ketika kita nge-get user dari ID ini, ID yang masuk ke sini tadi, dia otomatis akan nge-get si buku-buku yang ID-nya ada di sini gitu. Begitu juga sebaliknya,
ketika kita nge-get sebuah book yang ID-nya ada di sini, dia otomatis akan nge-get juga si user-user yang ID-nya ada di sini gitu. Tuh. Jadi artinya di sini kan nggak unik ya nilainya. Jadi bisa aja di sini ada banyak user ID yang nilainya sama. Di sini ada juga banyak book ID yang nilainya sama juga. Sehingga korelasinya apa? Korelasinya adalah user ID dapat mendapatkan banyak book ID dan sebaliknya book ID itu bisa ngedapetin banyak user ID gitu. Jadi ini cocok buat kasusnya kita, yaitu wishlist. Yaitu ketika satu user itu bisa punya banyak wishlist buku. Nah, satu buku itu bisa diminati oleh banyak user. Tuh. Nah, sekarang kita coba. Sayangnya kita nggak punya endpoint khusus buat nyoba ini ya. Jadi kita nambahin manual di sini aja gitu. Kita coba add record. Ini user ID, kita bisa masukin user ID sama book ID. Gitu. User ID-nya misalnya kita tambahin di ini ya, ini user ID ini, terus book ID itu kita mungkin ambil salah satu buku ya, yang ini ya, yang mana ini part 3, masukin yang ID-nya tuh, terus kita save. Oke, udah. Mungkin kita tambahin lagi user ID yang kedua. Oke, kita discard dulu yang user ID yang kedua ini, kita coba ya, coba 2. Add record, ID-nya masukin ini. Nah, book ID-nya kita coba masukin sama kayak yang awal tadi. Tuh. Kita coba lihat apa yang akan terjadi. Kita save. Mungkin kita tambahin satu lagi. User ID-nya ini sama kayak user ID yang kedua. Nah, itu. Tapi book ID-nya kita masukin beda sekarang. Kita ambil salah satu buku yang lain. Ini yang part 1. Ini yang nggak ada partnya. Kita ambil ID-nya. Oke, kita save. Jadi ya agak susah ya bacanya. Tapi intinya ini tadi user yang kedua itu punya 2 buah buku ya, gitu. Jadi buku yang ini sama buku yang ini. Sementara user yang satu itu punya 1 buah buku, yaitu yang ini. Itu. Kita coba apakah hasilnya benar. Kita coba, kita login. Ini yang user 1 ya. Itu harusnya punya 1 buku. Wishlistnya, ya benar ya, punya 1 buku. Nah sekarang yang kedua itu, yang coba 2. Itu save, send, harusnya punya 2 buku sih. Nah ini wishlistnya ada 2 gitu. Seperti itu contohnya. Tuh. Nah sekarang kalau kita get buku, kita coba lihat perbandingannya. Nah di mana interested user ya, interested user ini dia di yang judul yang ini itu yang tadi itu punya 1 gitu ya, karena kita cuma nambahin di 1 tempat gitu ya. Jadi user itunya yang interested itu ada 1. Terus yang ini yang interested ada 2, itu yang part 3. Seperti itu contohnya. Itu many to many. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Silakan teman-teman nanti belajar lebih lanjut. Oke, terima kasih.